wabarakatuh. Yang jawab salam cuma bapak-bapak doang. Ibu-ibu masih sibuk ngobrol. Jawab salam sekali lagi, yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan masuk surga. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan masuk surga. Yang jawab amin mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Yang tidak jawab lakinya kawin lagi. Amin wong lanang doa. Makanya jawab salam dengan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kompak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu sudah ngantuk belum? Sampun ngantuk dereng? Wis ngantuk durung? Balik beyu? Bu, kira-kira saya ceramah bahasanya bahasa Indonesia Raya, Sunda Raya, Jawa Raya, apa campur raya? Lamun bahasa Cilegon ngerti bahasa Cilegon? Bahasa Serang ngerti bahasa Serang? Ya weruh pula gaul nih ngetes be ning wong kene kadang-kadang bu pak wong Serang saya mau ngomong Indonesia be Pak Haji Indonesia mending bener bahasa Indonesia nih acak-acakan. Wong zaman sekarang mau ibunya kerja di pabrik, anak dititipin nama neneknya. Ya namanya anak kecil begitu dikasih makan bukannya buru-buru makan malah lari-lari. Kata mbok tuanya, "Dede cepet mangannya apik Melayu-Melayu. Nanti kedupruk." Tuh kan menjelut. Sampai gede bahasanya acak-acak, tapi insya Allah wong riki mah ngerti bahasa Cilegon. Alhamdulillah. Tahiyatan thayyibah wa ihtiraman hasanah saya ucapkan kepada para alimil ulama, para kiai, para kesepuan, para tokoh masyarakat perumahan Puri Krakatau Hijau yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi fa insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takdim dan takrim saya kepada semuanya. Yang saya doakan mudah-mudahan para alimil ulama, para kiai, para kesepuan selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal.
para ustadz wal ustadzah yang saya hormati, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Amin, yaitu Bapak Haji Robinsar, yang saya doakan mudah-mudahan beliau diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan mudah-mudahan cita-cita beliau, maksud beliau yang lagi dihadapi, mudah-mudahan dengan wasilah, dengan keberkahan pengajian pada malam ini dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer yang saya hormati, terkhusus Ibu Lurah yang saya hormati, segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang keras demi terselenggaranya peringatan Maulid Nabi, sehingga alhamdulillah berkat perjuangan panitia beserta kru pendukungnya, peringatan Maulid Nabi pada tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan meriah, alhamdulillah. Maka saya doakan mudah-mudahan segenap panitia beserta kru pendukungnya kelak di yaumil kiamah mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Bapak Kepala Kadin Cilegon yang saya hormati dan yang saya muliakan, Bapak Ketua RW, Ketua RT yang saya hormati, segenap tamu undangan, para bapak, para ibu, pemuda dan pemudi yang hadir di sini, semuanya saya doakan mudah-mudahan dengan wasilah sebab hadirnya di peringatan Maulid semuanya dihasilkan maksud dan tujuannya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Mudah-mudahan sing hadir ning kene iki kabeh ditakdiraken ning Gusti Allah bangkit berangkat haji ning tanah suci Makkatul Mukarramah. Amin. Mudah-mudahan bisa tawaf keliling Ka'bah. Amin. Mudah-mudahan bisa wukuf ning padang Arafah. Amin. Mudah-mudahan bisa sa'i baina Safa wal Marwah. Mudah-mudahan bisa ziarah ning makam baginda Nabi sing wenten ning Madinah. Balik-balik haji mudah-mudahan rezekinya tambah berkah. Syukur-syukur kebikin rumah yang mewah. Syukur-syukur mobilnya bisa bertambah. Syukur-syukur motornya bisa bertambah. Syukur-syukur istrinya bisa bertambah. Sing amin wong lanang doang. Ibu-ibu baru baca amin jeting batin. Lang iya nih gula ngedoakan merem-merem, ibu-ibu bukannya baca amin malah melotot-melotot ning peci. Iku peci ta ember. Semono kuon dua wane. Pantes dari TTM si Waunika julukanane Kidawa. Dan begitu muncul, ya Allah jadi ibu-ibu Ustadz jepecine gede dawa, sorbane gede dawa, kelambine gede dawa, uonge gede dawa, pasti anu nega apa nih? Sendale, cuma awas bu babi ngegeguyu peci gula. Peci gula mah beda, sering pecine ketua panitia. Memang ada persamaan peci saya dengan peci ustadz-ustadz yang lain. Apa persamaannya? Itu sama-sama sunnah hukumnya buat nutupin kepala. Karena memang pakai peci hukumnya sunnah, terlebih-lebih ketika kita lagi sholat, supaya pas sujud ini anggota sujud jangan sampai ketutupan rambut.
Karena awas Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat pas posisi sujud itu ada anggota sujud yang harus kita tempatkan pada posisi masing-masing sesuai dengan syarat ketentuan fikih. Timbul pertanyaan, Ustadz, anggota sujud ada berapa? Kira-kira ibu-ibu yang hadir di sini ada yang tahu? Coba sebelah sini, anggota sujud ada berapa, Bu? Ada 7. Nah, ini yang 7 harus kita tempatkan pada posisi masing-masing sesuai dengan syarat ketentuan fikih. Mana Ustadz yang 7 itu? Pertama, jubah, jidat wajib nempel di tempat sujud. Yang kedua, yang ketiga, telapak tangan wajib nempel di tempat sujud. Yang keempat, yang kelima, lutut atau dengkul wajib nempel di tempat sujud. Yang keenam dan yang ketujuh, butunul asobiri jelain, dalam jari kaki. Nah, awas Bu, yang wajib nempel dalamnya bukan luarnya. Mohon maaf, kadang-kadang masih saya sering lihat ada aja bapak-bapak ketika sujud yang nekuk bukan dalamnya, yang nempel bukan dalamnya, kadang-kadang ada yang luarnya. Kalau yang nekuk luarnya maka sholatnya tidak sah. Nah, dari anggota sujud yang 7 ini ada yang hukumnya wajib maksufah, wajib kebuka. Mana yang wajib kebuka Ustaz? Yang wajib kebuka jidat, yang wajib kebuka jubah, jidat ini wajib nempel, jangan ada yang ngaling-ngalingi. Makanya awas ibu-ibu zaman sekarang, kamu kena itu mau kena potongan ya Bu ya. 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 Apa? Mau kena potongan. Biasanya mau kena potongan itu ketika ibu-ibu sujud megar ke depan, ya Bu ya. Nah, awas ketika megar ke depan, jangan sampai jidat ibu numpang di atas mukena. Kalau numpangnya di atas mukena, maka sholatnya tidak sah. Pun bapak-bapak, awas Pak ketika sholat nggo pecine. Los temen gue peci kadang-kadang ngebelesek kayak jawara nutupi alis. Waktu sholat waya diangkat. Kan kadang-kadang wenten Pak Haji uang gue pecine ngebelesek kayak tukang koprok, nutupi alis. Waktu sholat mau diangkat lepen, karena lamun orang diangkat sing nempel pecine sholatnya boten sah. Makanya lagi sholat mau diangkat katanya supaya apa? Sing nempel kulit iki lamun lagi sholat, lagi orang sholat mah bebas harus dibelesek akan konon gue jadi masalah. Iya orang apa makanya enggak lagi orang sholat belah aku meranin Cilegon enggak, insya Allah ketabrak beca terus segini terus jepet tanggen kedua alot. Alhamdulillah padang maning nyengir sambil mikir, mikir sambil nyengir. Oh iya ya, kadang-kadang kita menggopecin dengan belesek lah saya mau yusan weruh bukan teger. Coba lamun orang sambil nyengir, ada orang pulang kerja masuk masjid sholat, begitu sholat peci ngeblesek ditegur ning Pak RT. Jare Pak RT, mang sholat je peci ngeblesek ora sah siran mang. Apa jawabnya? Pak RT sing salat kita sing ngeblesek kita sing ora sah kita je Pak RT sing tibuk teng bating. Ora terima, tapi lamun sambil nyengir sambil mikir manjing ning jero ati balik pengajian oli ilmu alhamdulillah. Itu persamaan peci saya dengan pecinya ketua panitia. Cuman Pak Haji peci kula mau enten keistimewaan aneh. Ana perbedaan peci kula sering peci ketua panitia. Apa perbedaannya keistimewaan aneh? Peci kula mah bisa nggo antisipasi. Antisipasi apa? Antisipasi bokat panitia menggegawani laka kardus. Insya Allah kelengkeng muat 5 kilo. Terus gini terus. Disambil dodok be ya. Maklum wis ujung bulan mulut bahkan wis medal saking bulan mulut pegel Pak Haji. Biasa Ustadz bulan mulut melagi payu. Ya penceramah tak kori tak bulan mulut mah payu muter bae. Dia bengi esok ke mulut dan Lampung.
terus Palembang muludan, Bandung muludan, Tangerang muludan, iku kabeh muludan, tapi orang ngundang orang. Ya masih muludan. Ya. Sebenarnya mah Pak Haji Sipang niki kula ki gede maning Jakarta itu. Sipang niki berhubungnya ning riki kan sing ngundang niku Pak Haji Robinsar, ya akhirnya kula merik dibuat ning Jakarta kulanya. Ya maning tak pikir-pikir Arab apa kita ning Jakarta. Wong kasih ngundang. Ya akhirnya maning kene sing ngundang. Ya sebenarnya bae. Alhamdulillah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita sekalian, sehingga malam yang sangat berbahagia ini kita bisa sama-sama berkumpul bermuajahah, yang insya Allah pertemuan kita pada malam ini bisa menjadi bekal nanti setelah kita mati. Amin ya robbal. Sholawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, hari demi hari terus berganti seakan tak pernah berhenti, bulan demi bulan terus berjalan seakan tak pernah bosan, waktu pun terus berlalu seakan tak pernah jemu. Seiring dengan perputaran waktu dan pergeseran masa, alhamdulillah kita bisa memperingati hari lahirnya sosok manusia yang sangat mulia, manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang jikalau tidak ada beliau maka alam dunia beserta isinya tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini kita duduk bersama, kumpul bersama dengan niat yang sama, satu tujuan, yaitu untuk memperingati sekaligus memeriahkan hari lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu harapan, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal. Dan dengan syafaat itulah nanti kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu masih urip? Lebo katuan melotot baik. Saya tanya, ibu-ibu pengen masuk surga, Bu? Yang sebelah sini, ibu-ibu pengen masuk surga, Bu? Bapak-bapak pengen mancing surga, Pak? Pasti kabeh jawab pengen. Bu, Pak, kalau kita pengen masuk surga mengandalkan ibadah kita jauh kayaknya. Kita masuk surga mengandalkan ibadah kita jauh kayaknya, Pak. Jauh, apalagi mengandalkan sholat kita jauh kayaknya. Kenapa? Ya baru dewek sholat kita mengingat pas usoli karo asalam doang. Usoli mah ingat lagi sholat usoli farudan maghrib Allahu Akbar. Begitu meranakan maca Fatihah pikiran macam-macam. Ana sing mikiri bebek durung balik. Ana sing mikiri cicilan mobil durung. Ana sing mikiri cicilan motor segala macam kepikiran. Begitu ingat maning assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ingat salah. Jadi usoli karo assalam doang. Pengen mancing surga jauh, Pak. Kenapa jauh? Karena kita lihat dalam Al-Quran manusia yang sudah diciptakan di dalam surga, sudah enak di dalam surga, gara-gara punya kekhilafan satu saja, punya kesalahan satu, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga ke alam dunia. Beliau adalah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam mesti diciptakan enak ning jero surga, urip ning jero surga, tapi gara-gara dua kesalahan siji doang
diturunakan sing surga ning alam dunia. Lah kita wong Krakatau urip masih ning Cilegon, salat ieu sakesede, ngaji ora enok, marah-marah ning laki tiap dina, melotot ning laki awan bengi, pengen mancing surga. Jauh kayaknya, karena kita lihat yang sudah di surga pun kesalahannya cuma satu, diturunkan dari surga ke dunia. Lah kita masih di dunia, ibadahnya jarang, dosanya kebek, tiap dina gawe dosa, pengen mancing surga. Jauh kayaknya Pak, jauh memang. Tapi kita optimis, walaupun kita dosanya banyak, ibadahnya jarang, kita optimis bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua cara. Dengan dua jalan ini, insya Allah kita bisa masuk ke dalam surga. Amin ya robbal. Dari mana Pak Ustaz? Pertama, kita bisa masuk surganya Allah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seberapa besar dosa kita, rahmat Allah lebih besar. Seberapa banyak dosa kita, rahmat Allah lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, Ibu tahu syafaat? Bu tahu? Weruh syafaat, Bu, weruh. Pengen dapat syafaat, ibu-ibu pengen antuk syafaat boten? Pengen weruh syafaat, manfaat, weruh manfaat. Tukang gorengan, kita sering mendengar kata syafaat. Ayo kita bersolawat, mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari baginda Rasul. Begitu ditanya, tahu syafaat? Weruh. Nah, dalam kesempatan yang sangat singkat ini, karena ini temanya Masya Allah, puri bersolawat, yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul itu pertama orang yang lebih banyak baca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa syafaat? Maka saya terangkan sedikit tentang syafaat. Jadi syafaat itu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasa Arab, kalau bahasa kitanya pembelaan. Syafaat itu pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan adanya? Nanti di alam mahsyar. Bagaimana Pak Ustaz gambarannya? Jadi gini Bu, ini alam dunia yang kita tempati ini, kalau sudah datang waktunya akan digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti bakal digulung. Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, ditempos sekencang-kencang malaikat Israfil. Mungkin gambarannya makanya. Kaget kabeh, sing ngantuk ngisor pedug getangi. Kaget kabeh. Itu cuma gambaran. Nah setelah ditiup sangkakala, maka lautan naik ke daratan, gunung meletus, langit pun jatuh, bumi pun ambles, semua makhluk mati, termasuk manusia, semua pasti akan mati. Pejabat mati, rakyat, uang sugih, uang miskin, Pak RW, Pak RT, uang lanang, uang wadon, Emang Suem, Samsuri, Samsudin, Samsia, Terodia, Tehwati, Kiai, kenceng-kenceng, giliran Kiai mati, rupanya sengit bener nih Kiai. Sampai kan Terodia.
lain giliran kiai dia mati je bari mendelik kiai makari-kari bukan kasih nyalati kami pasti bakal mati. Hatta malaikat, sampai malaikat maut pun akan mati juga. Semuanya mati, hanya satu yang tidak akan mati selama-lamanya. Siapa yang tidak akan mati? Yang tidak mati hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah semua mati, ini alam dunia akan kosong, Pak. Tidak ada penghuninya, semua mati sudah. Setelah kosong ini dunia sekian lamanya, kemudian Allah kembalikan menghidupkan para makhluknya. Yang pertama akan dihidupkan nanti ialah para malaikat. Setelah malaikat dihidupkan, Allah membentuk panitia akhirat. Dipanggil malaikat Ridwan oleh Allah, Ridwan, siap ya Allah. Kamu siapkan surga untuk siapa ya Allah? Untuk hamba-hambaku yang taat kepadaku, yang mau menyembah kepadaku, yang mau ibadah kepadaku. Siap ya Allah. Berangkat malaikat Ridwan menyiapkan surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dipanggil malaikat Malik ke sini. Kamu turun, kamu siapkan neraka. Untuk siapa ya Allah? Untuk manusia-manusia yang makan atas nikmatku, tapi dia tidak mau menyembahku, dia tidak mau bersyukur kepadaku. Siap ya Allah. Berangkat malaikat Malik menyiapkan menyiapkan neraka. Jibril, Mikail, siap ya Allah. Kamu turun ke alam dunia untuk apa ya Allah? Kamu cari makom kekasihku Muhammad. Siap ya Allah. Turunlah malaikat Jibril sering malaikat Mikail keliling-keliling alam dunia mencari makom baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ketemu. Muter-muter alam dunia tidak ketemu. Kenapa? Karena pada waktu itu jangankan mencari kuburan, mencari perumahan Krakatau hijau saja yang segini gedenya tidak akan ketemu. Kenapa? Karena pada waktu itu semuanya rata. Akhirnya malaikat Jibril dan malaikat Mikail menghadap Allah kembali. Allah ya Rabb, saya sudah keliling-keliling dunia, saya cari makam kekasihmu Muhammad tapi tidak ketemu ya Allah. Tolong tunjukkan ya Allah di mana makam kekasihmu Muhammad. Akhirnya Abu Bakar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, makam baginda Nabi Muhammad yang ada di Madinah terbuka dengan sendirinya. Masya Allah Abu Bakar. Ketika bangkit dari alam kubur, baginda Nabi persis seperti orang yang bangun tidur. Beliau mengusap wajahnya, melihat sebelah kanan malaikat Jibril, sebelah kiri malaikat Mikail. Kemudian baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ayu hadha yaum?" Wahai Jibril, ini hari apa Jibril? Kata Jibril, Muhammad, hadza ma wa'ada Rahman. Ini hari yang telah dijanjikan oleh Allah Zat yang Maha Rahman Muhammad. Ini hari kiamat Muhammad. Begitu mendengar hari itu adalah hari kiamat, baginda Nabi lupa, kagetnya bukan main. Kata baginda Nabi, Jibril, ini hari kiamat. Iya Muhammad. Jibril, kalau memang ini hari kiamat, aina ummati, aina ummati, aina ummati. Masya Allah, dibangkitkan dari alam kubur. Yang ditanya pertama kali bukan anaknya, bukan istrinya, tapi kita umatnya ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun kita dikit umpama sing dibangkitakan saking alam kubur, mungkin pertanyaannya beda. Begitu dibangkitakan saking alam kubur, Jibril, ini hari apa Jibril? Ini hari kiamat Sofyan. Ini hari kiamat Jibril. Iya Jibril, kalau memang ini hari kiamat, mana istriku tercinta? Mana anakku? Mana ayang bebku? Tapi baginda Nabi ku sangat cintanya kepada umatnya. Pertama kali yang ditanya adalah kita umatnya. Subhanallah. Bahkan ku sangat cintanya baginda Nabi kepada kita umatnya. Ketika menjelang wafat beliau, apa kata-kata yang terakhir yang keluar dari mulut beliau? Dalam riwayat diterangkan ketika baginda Rasul menjelang wafat, bergerak-gerak mulut beliau, didekatkanlah telinga Sayyidina Ali kepada mulut beliau.
yang keluar dari mulut beliau adalah ummati, ummati, ummati. Umat Pak sing ditakoni. Beda lamun wong Cilegon ketika sing arep mati. Begitu bapaknya sekarat. Jadi anaknya, "Pak nginum gak Pak?" "Iya." Seperti asrop. Ada seperti kuranji mah warnanya mah pada baju kayaknya. Apa karena udan gede kunta ya? Hilang nyerang semai. Lagi kita sekarat boro-boro menakoni umat. Begitu kita sekarat nyeluki anaknya. Soeb, Samsuri, Mamat, Rodia, meneki kumpul. Bapak wis ora kuat rasane. Sarep mati ngedelem ning lawang ku ana wong gede dhuwur ireng demi Nabi. Soeb, iya Pak. Endi motor mio? Arep motor tapi takone mio. Ana bagi dikumpaning si Mamat lepen ika mio oli gade. Gade sing sapa sing Pak RT. Kone tulung ya kono busi Pak RT. Iya Pak. Mat Soeb sirakun dulur sing paling gede anak sing paling tua tulung ya bimbing adi-adi siraku kabeh. Tolong ajar ributan masalah dunia. Bapak orang ikhlas orang itu lamun sira ribut. Tolong maning bapak pesen ya. Lepen bapak. Kah tanah sini arep kecamatan kan. Tolong aja sampai diedol. Lamun diedol abah orang ikhlas orang senang sampai ning alam kubur ta. Kalepen tabang ikat tanah ndak Cina. Lain aja orang pesen orang didol untuk bapak. Kita modar wes ditakon itunya. Tapi bagi Nabi ketika menjelang wafat beliau yang ditanya kita adalah umatnya. Subhanallah. Akhirnya Abu Bakar kata malaikat Jibril, Muhammad, pada waktu ini belum ada manusia yang dibangkitkan dari alam kubur kecuali hanya engkau yang pertama Muhammad. Ayo sekarang kita ke surga. Ke surga Jibril, iya Muhammad. Suruh siapa? Suruh Allah. Akhirnya Bapak Masya Allah baginda Nabi berangkat di surga, dikawal kalau malaikat Jibril, malaikat Mikail. Sampai dalam surga baginda Nabi Masya Allah Bapak. Sesampune ning jero surga baginda Nabi bolak-balik mundar mandir ning lawang surga. Diperhatikan ning Gusti Allah. Kemudian ditanya oleh Allah, Muhammad, saya perhatikan dari tadi kau mundar mandir di surga kayak orangnya tidak betah. Betah ya Allah. Apakah fasilitas surga kurang? Cukup ya Allah. Apakah kenikmatan surga kurang? Cukup ya Allah. Tapi kenapa saya perhatikan kau bagaikan orang yang tidak betah di dalam surga? Ya Allah, saya betah dalam surga, saya enak di dalam surga ya Allah. Tapi saya ingat umat saya di alam mahsyar, bagaimana mereka ya Allah. Subhanallah. Ku sangat cintanya baginda Nabi kepada kita umatnya. Ketika sakaratul maut dibangkitkan dari alam kubur sampai sudah enak di dalam surga pun, yang ditanya tetap kita. Baginda Nabi ingat kepada kita, peduli kepada kita umatnya. Subhanallah. Jauh beda dengan pemimpin-pemimpin zaman sekarang yang kadang-kadang mohon maaf, ingat umat ketika lagi punya mau, tapi ketika sudah jadi tidak ingat kepada umatnya. Akur apa akur? Tapi insya Allah Pak Haji Robinsa karena uang rikine insya Allah lamun dadi pasti ingat ning wargane. Amin ya robbal alamin. Makanya didukung sing bener wong dewek. Gampang wong adoma, sing penting wong dewek dikit didukung. Pengaruh ari wong dewek mah dulur dewek wong parak mah sering kependak pasti inget ning kita. Amin ya robbal alamin. Terus gini terus. Nah akhirnya baginda Nabi izin kepada Allah,
Ya Allah, saya izin ya Allah. Mau kemana Muhammad? Saya tengok punya umat di alam mahsyar. Akhirnya Bapak ning alam mahsyar pada waktu itu tidak bisa dibayangkan. Berapa miliar manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat nanti dikumpulkan di satu tempat yang namanya padang mahsyar, alam mahsyar. Waktu itu panasnya tidak bisa dibayangkan. Kenapa? Karena matahari cuma satu tombak dari kepala kita. Sedangkan yang kita pijak pada waktu itu bukan karpet, bukan sendal, bukan sepatu, tapi ardul baydo, tanah yang putih bagaikan perak yang kena sinar matahari. Begitu panasnya tidak bisa dibayangkan. Lagi di dunia aja kita sekarang ini matahari segitu tingginya, aspal kena matahari. Los jajal wong Cilegon kuesuk jam rolas ketika panas kenceng melaku sing Cilegon ajang sendal sampai Serang. Insya Allah sampai Serang sikile pada melepuh. Nah ini lagi segitu jauhnya, sehingga mereka semua berteriak, ya Allah ya Rob, kami tidak kuat di alam mahsyar, panas, kapan ya Allah kami akan disidang. Akhirnya saking panasnya Bapak, ada yang bermusyawarah, udah gini aja kita mencari pembelaan, yuk kita cari syafaat. Kemana? Ada yang punya orang dalam enggak? Dalam ya barangkali ada yang punya kenalan. Di mana? Di surga? Nggak ada, kami belum pernah kenalan. Terus kemana? Ayo kita cari syafaat, kita cari pertolongan kepada Nabi Adam. Datang kepada Nabi Adam, ya Adam anta abul bashar, kau adalah bapak moyangnya manusia, kami anak keturunanmu akan disidang di hadapan Allah, kami tidak kuat di alam mahsyar, berikan kami syafaat wahai Adam, berikan kami syafaat. Apa kata Nabi Adam? Jojong be mang, jojong be, orang bisa kita ngenai syafaat, orang bisa nafsi is jojong-jojongan baik kelepen dah kita ge isi nih hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya kehilapan jadi Nabi Adam. Kan memang Nabi Adam dua kesalahan ning surga dipenging ning Gusti Allah aja mangan buah kuldi. Akhirnya mangan buah kuldi karena dirayu ning Siti Hawa digoda ning si iblis. Akhirnya mangan buah kuldi. Pertama sing mangan buah kuldi yaitu Siti Hawa. Begitu dipangan nyangrak ning dada. Makanya sampai saiki wong wadon mah ana ciri-ciri buah kuldi nih. Sok orang percaya mah balik sing kene iki. Iya tah mah anak buah huldine. Nah untung Bu pada waktu itu nyanggraknya di dada. Coba lah mau nyanggrak ning dedengkul, nyosoni anak kalau dedengkul. Dan untung maning buah huldine dalam riwayat diantaranya dalam kitab Bada'i Juhur diterangkan buah huldinya terbelah dua. Makanya saya sampai saksi uang padahal mah buah huline anak roro. Untung anak roro. Cuma lamun or terbelah anak ning tengah doang siji mendukul beke tumor. Ini batin. Nah Nabi Adam begitu makan nyanggerak ning gegorokan, makanya wong lanang mah ana ning kene iki mendukul. Da iku riwayat itu. Nah akhirnya jere Nabi Adam, saya tidak bisa memberikan syafaat. Sok datang saja ke Nabi Nuh, mudah-mudahan Nuh bisa memberikan syafaat. Semuanya datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh jawabnya sama, saya tidak bisa mah, saya tidak bisa bi. Sok datang aja ke Ibrahim, mudah-mudahan Ibrahim bisa memberikan syafaat karena dia mendapat gelar sebagai Khalilullah. Datang ke Nabi Ibrahim tidak bisa, datang ke Nabi Musa tidak bisa, datang ke Nabi Isa tidak bisa. Akhirnya pada waktu itu umat kebingungan. Di tengah-tengah harta tidak ada manfaatnya, anak istri suami tidak ada manfaatnya, bingung semua, cari pembelaan tidak ada yang mau membela, cari pertolongan di tengah-tengah panasnya matahari pada waktu itu, panasnya alam mahsyar, berjubelnya miliarnya manusia. Akhirnya Bang, Masya Allah terdengar suara yang sangat indah, suara yang sangat merdu dari arah-arah surga yang memanggil kita, ummati annalaha, ummati annalaha, wahai umatku, saya yang bisa memberikan syafaat bagi kalian semua, saya yang bisa memberikan syafaat bagi kalian semua. Ta'al, kesini kalian semua, kesini kalian semua. Ternyata suara tersebut adalah suara junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dipanggil oleh baginda Nabi untuk diberikan syafaat. Amin ya robbal
alamin. Lah itu Bu yang namanya syafaat Pak, biar kita tahu sedikit. Siapa yang dapat syafaat? Yaitu orang yang banyak baca sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yuk di awal perjumpaan yang sangat singkat ini kita sama-sama baca sholawat. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari baginda Rasul. Allahumma sholli sholatan taman tanhalu wa tanfariju bil qurabu wa tudabil hawaidu wa tunalu wa husnul khatimi wa yustasqamu biwajil karimi wa ala alihi wa sahbihi lamatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebentar lagi insyaallah dalam peringatan Maulid ini mari kita contoh suri tauladan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Nabi dicontoh siapapun pantas, dari segi apapun pantas, terutama dicontoh dalam segi rumah tangga. Masya Allah Bu, rumah tangga baginda Nabi sangat romantis. Baginda Nabi ning rabi orelok marah-marah, rabine kanjeng Nabi ning kanjeng Nabi orelok melotot-melotot. Kira-kira bapak-bapak sing hadir ning kene rabine elok melotot-melotot ta ora? Elok ngeranyam ta boten? Insyaallah wong kene masa kabeh gah solehah, amin ya robbal alamin, karena nyontone baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat romantis ya Bu. Baginda Rasul manggil istrinya bukan namanya, bukan umpama hei Aisyah, bukan, tapi sesuai panggilan romantis pada waktu itu, karena istri baginda Rasul cantiknya bukan main, dipanggilnya sesuai warna kulitnya, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan pipinya. Karena memang Siti Aisyah pada waktu itu Masya Allah luar biasa, kulitnya putih kemerah-merahan, jadi dipanggilnya ya Humairah sesuai warna kulitnya. Jadi bapak-bapak nih Ustaz kita gayalah nyeluk rabi ke sesuai warna kulit begitu rabine ireng, akhirnya jadi bapak-bapak ya Hajar Aswad jadi rabi dibalas mending rabine, jadi rabine Ustaz kita gaya nyeluk laki ku harapan sesuai warna kulit bela Repen warna kulit bapak nih Bu, kebek panu. Terus manggilnya, ya kesrek. Insya Allah gelas pada melayang. Tapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa Bu. Maka yuk lewat peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita contoh akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagai cinta kita kepada baginda Nabi turuti semua kata-kata baginda Nabi. Di antaranya pesan baginda Nabi, man rajaqallahu walad walam yu'allimul Qur'an illa kana kullu dzambin ya'mal walad ala abi. Barang siapa yang dikaruniai keturunan, yang dikaruniai pecil, yang dikaruniai anak tapi anaknya tidak dididik dengan ilmu Al-Qur'an, maka anak ketika berbuat dosa yang menanggung dosanya adalah ibu bapaknya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Tapi insyaallah warga Krakatau Hijau urusan ngedidik anak dengan
ilmu Al-Quran insya Allah sudah disiapkan, amin ya robbal alamin. Bahkan tadi sudah ngomong dengan panitia, sudah dibangunkan, sudah jadi, dan tadi juga penggalangan dana untuk infak pembangunan insya Allah. Beruntung orang yang sudah menafkahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Karena ku uang sing us pada mati kabeh ku pasing ning kuburan iku kabeh pengen urip maning. Uang sing us mati ning kuburan pengen urip maning. Preben ngomongnya jadi ning Al-Qur'an, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah ya Rabb, kalau seandainya kau tempokan ajalku dinaik tempo pengen urip maning fa asaddaqa, kita bakal sedekah ya Allah ya Rabb. Kita pengen sedekah naiki Al-Qur'an. Sing wis mati pengen urip maning pengen sedekah, ngomong ning kubur lajare Allah le sira mengetuk waktu urip ning dunia mah pul lite kebina-bina barang urusan modal dia pengen sedekah. Wa aku minas solihin, dan kita pengen amal soleh ya Allah ya Rob. Kita pengen ngaji, kita pengen salat, kita pengen ibadah. Nah iki bukti uang sing wis mati be pengen sodakoh. Insyaallah uang kene mah kabeh rajin sodakoh, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pengen saya ngomong lebih panjang lagi, belum menerangkan tentang suri tauladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi karena waktunya sudah malam cuma dikasih 45 menit, dan karena memang masih ada banyak acara, diantaranya pembagian door prize. Insya Allah hanya kalau nggak salah yang juara ini dapat umroh ya, dapat umroh Pak Haji, masya Allah. Mudah-mudahan sih pula sing antuk malah kok. Tapi KTP-nya untuk KTP wong Cilegon. Orang olis, orang di umroh, orang iki maning lah, orang di undi maning. Langsung kening Pak Kadin kalau berangkat. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin iki sing bangkit kula sampaikan mas teman setitik, mudah-mudahan wonten manfaate. Bukatan kurang mah rauge ning Keranji uningan pajia Keranji ya, Keranji Mesing Cikulur belok kanan kurang lebih setengah kilo, sebelah kiri wonten pesantren ning riku. Kebenaran kula lagi damel musola 14 kali 15, terus mali lagi damal pondok putri tapi salafi ning rika gratis, sedangkan bokatan wong Cilegon wong Riki bokatan lewat merana kayak jojong be lewat ya mampir. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal alamin. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, khutma sofa wadak makadar, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz sampai nahan apa ya Bu, ya Allah barakallah. Demikian tadi ceramah agama yang telah kita ikuti bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan